Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di channel Salib Penebusku. Semoga di dalam channel ini saudara-saudara semua diberkati dengan renungan-renungan singkat yang saya bawakan untuk kita semua. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah keluarga yang telah membentuk keluarganya begitu lama, bahkan sudah lanjut umurnya, namun tidak memiliki seorang anak yang menjadi keturunannya atau menjadi ahli waris bagi keluarga ini. Mari kita melihat sebuah kisah yang terdapat di dalam Alkitab. Seorang tokoh yang sudah lanjut umur, yang masih belum memiliki keturunan dan yang masih belum memiliki ahli waris dalam kehidupannya, yang namanya Abram atau Abraham. Mari kita melihat di dalam Kejadian pasal 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Begini firman Tuhan: Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu ialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika Abram sudah tua, ketika dia masih belum memiliki keturunan dengan istrinya Sarah atau Sarai, maka Abraham terus bergumul dan berdoa kepada Allah supaya ia memiliki seorang keturunan. Ketika kita membaca teks ini, saudaraku terkasih, ketika Allah menampakkan dirinya kepada Abram, Allah menjanjikan keturunan kepada Abram. Ketika Allah berkata kepada Abram di dalam ayatnya yang pertama bahwa upahmu akan sangat besar. Allah menyampaikan kepada Abram bahwa upahmu sangat besar. Lalu Abram merespon penglihatan dengan berkata di dalam ayat yang kedua, dia berkata bahwa, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Jadi Abram bertanya kepada Allah, apa yang kau berikan kepadaku? Karena Allah berkata di ayat yang pertama bahwa upahmu besar. Maka dia berkata kepada Allah, apa yang kau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak. Ini adalah kerinduan Abram, yaitu supaya ia memiliki keturunan. Kerinduan Abram dalam hidupnya adalah supaya ia memiliki keturunan yang mewariskan semua hartanya, bahkan imannya. Lalu kita melihat apa yang dilakukan Allah kepada Abraham. Di ayatnya yang kelima dikatakan bahwa, Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya keturunanmu. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah memperlihatkan langit kepada Abraham, dan ia melihat bintang-bintang di langit, dan dia berkata, seperti itulah nanti keturunanmu yang ada di bumi. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah janji Allah kepada Abram, menjanjikan seorang keturunan bagi dia. Tetapi
kunci dari janji Allah ini adalah berada di ayatnya yang ke-6. Dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Setiap firman Allah, setiap janji Allah dalam firman-Nya, jika kita benar-benar percaya, maka itu akan terjadi, saudaraku. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Ketika Allah menyampaikan firman kepadanya, ketika Allah berjanji kepadanya, walaupun umurnya secara manusia tidak mungkin lagi memiliki seorang anak, tetapi dia percaya kepada firman Tuhan. Dia percaya penuh kepada janji Allah dalam kehidupannya. Mari kita melihat konteks selanjutnya. Ketika Allah menampakkan dirinya lagi kepada Abraham dan berkata di dalam pasalnya yang ke-18 ayat 9-11, begini bunyi firman Tuhan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Ayat 10, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abram dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Tapi jadi ketika Allah menampakkan dirinya yang kedua kali kepada Abram, dia menanyakan keadaan Sarah, dan dia berkata bahwa tahun depan di waktu yang sama, ketika aku menampakkan diri lagi, engkau telah mempunyai seorang anak laki-laki. Ini janji Allah yang kedua yang dijanjikan kepada Abraham dan Sarah. Mari kita melihat, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah janji Allah ini benar-benar digenapi atau tidak. Mari kita melihat di dalam Kejadian pasal 21 ayat 1-7. Begini firman Tuhan. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang laki-laki bagi Abram dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, dan dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarkan akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini janji Allah yang berada di pasal 15 tadi dan 18 digenapi di dalam pasal 21 ini, saudaraku. Allah menempati janjinya kepada Abraham dan Sarah. Di situ dikatakan, ia memperhatikan Sarah seperti yang telah difirmankannya, bahwa Sarah akan mengandung dan melahirkan anak bagi Abraham. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah janji Allah kepada Abraham telah digenapi dan benar-benar terjadi. Janji Allah kepada Abraham mengenai keturunannya, mengenai yang akan mewariskan tentang hartanya, tentang hidupnya, ia adalah keturunan asli Abraham. Dan Alkitab mencatat bahwa umur Abraham ketika dia memiliki seorang anak yaitu 100 tahun. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, secara manusia ini mustahil bisa terjadi. Seseorang yang 100 tahun bisa memiliki seorang anak. Tetapi mari kita melihat bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Saya berkata, kepada setiap orang yang benar-benar percaya kepada janjinya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita meragukan setiap janji Allah dalam diri kita melalui firman-Nya. Tetapi marilah kita memiliki iman seperti Abraham. Justru ia percaya kepada janji Allah itu dengan sepenuhnya.
Dia percaya kepada janji Allah dengan sepenuhnya sehingga ia menerima janji Allah itu di dalam kehidupannya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kunci dari segala firman yang dijanjikan kepada kita adalah percaya. Bagaimana firman itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sementara kita meragukan? Bagaimana firman itu terjadi dalam kehidupan kita sementara kita tidak percaya? Tetapi Alkitab mengatakan, ketika Allah menjanjikan seorang keturunan bagi Abraham, Alkitab menulis bahwa Abraham percaya, sehingga Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah telah menjanjikan seorang juru selamat bagi manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan telah nyata dan kita telah diselamatkan oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita terus bersyukur dan bersukacita di dalam keselamatan yang telah kita terima di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita terus membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan terus berakar di dalam firman Tuhan, dan terus menikmati berkat-berkat janji Allah kepada kita semua, sehingga hidup kita terus menikmati damai sejahtera Allah. Jangan engkau meragukan setiap pemberitaan firman Tuhan, setiap janji-janji Tuhan dalam hidupmu, tetapi percayalah hal itu, maka itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Kiranya renungan ini menguatkan setiap hati kita, juga bisa menerima setiap janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.